Modul 11, Machine Learning dalam Geologi. Bagian C, Aplikasi Machine Learning. Pada modul ini akan dijelaskan mengenai aplikasi ML untuk pemetaan geologi menggunakan metode Random Forest. Sumber paper yang digunakan adalah Cracknell dan Reading tahun 2014 dengan judul Geological Mapping Using Remote Sensing Data, a Comparison of 5 Machine Learning Algorithms, Their Response to Variations in the Spatial Distributions of Training Data and the Use of Explicit Spatial Informations. Definisi dan prinsip kerja. Random Forest atau RF adalah algoritma machine learning berbasis ensemble learning, yang berarti ia menggabungkan banyak model sederhana, dalam hal ini decision tree, untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan stabil. Dalam klasifikasi litologi, RF membangun sejumlah pohon keputusan berdasarkan subset acak dari data dan fitur, lalu menggabungkan hasil prediksi dari semua pohon tersebut menggunakan voting mayoritas. Artinya, kelas litologi yang paling sering diprediksi oleh pohon-pohon tersebut akan menjadi hasil akhir klasifikasi. Komponen utama. Pertama, bagging atau bootstrap aggregating. RF menggunakan teknik bagging untuk membangun setiap pohon keputusan. Ini dilakukan dengan mengambil sampel acak dari data. Ini dilakukan dengan mengambil sampel acak dari data latih dengan pengembalian atau width replacement, sehingga setiap pohon dilatih pada subset data yang berbeda. Teknik ini membantu mengurangi variansi dan meningkatkan generalisasi model. Kedua, pemilihan fitur acak atau MTRY. Pada setiap node dalam pohon, RF tidak mempertimbangkan semua fitur yang tersedia, melainkan memilih sejumlah fitur secara acak. Ini ditentukan oleh parameter yang disebut dengan MTRY. Ini mencegah pohon-pohon menjadi terlalu mirip dan meningkatkan keragaman dalam ensemble. Yang ketiga, Gini Index untuk pemisahan node. RF menggunakan Gini Index sebagai kriteria untuk menentukan pemisahan terbaik pada setiap node. Gini Index mengukur ketidakmurnian atau impurity dari suatu node, dan pemisahan dilakukan untuk meminimalkan nilai ini, sehingga menghasilkan node yang lebih homogen dalam kelas litologi. Keunggulan Random Forest dalam pemetaan geologi. Pertama, stabil terhadap noise dan overfitting. Karena RF menggabungkan banyak pohon dan menggunakan data serta fitur acak, ia cenderung lebih tahan terhadap noise dan tidak mudah mengalami overfitting, terutama dalam konteks data geospasial yang kompleks dan heterogen. 2. Tidak sensitif terhadap parameter. RF memiliki sedikit parameter yang perlu diatur, misalnya jumlah pohon dan MTRY. Dan performanya relatif stabil, meskipun parameter tidak dioptimalkan secara ekstrim. Ini membuat RF mudah digunakan dalam aplikasi praktis. 3. Cocok untuk data geospasial dan multivariat. RF sangat efektif dalam menangani data dengan banyak variabel atau multi-source, seperti kombinasi data geofisika dan citra satelit. Ia juga mampu menangani data spasial yang memiliki korelasi lokal, seperti distribusi litologi yang dipengaruhi oleh struktur geologi. Data dan pre-processing. Jenis data. 1. Airborne Geophysics berupa DEM atau Digital Elevation Model adalah data ketinggian permukaan tanah yang membantu mengenali struktur geologi seperti lipatan dan sesar. TMI atau Total Magnetic Intensity
adalah data intensitas medan magnet bumi berguna untuk mendeteksi batuan yang mengandung mineral magnetik. GRS atau Gamma Ray Spectrometry adalah data kandungan unsur radioaktif seperti kalium, thorium, dan uranium. Informasi ini penting untuk membedakan jenis batuan karena setiap litologi memiliki karakteristik geokimia berbeda. Landsat ETM Plus, citra multispektral. Citra satelit dengan beberapa band spektral berisi data perekaman pantulan cahaya dari permukaan bumi. Data ini digunakan untuk mengidentifikasi variasi mineral dan vegetasi yang mempengaruhi interpretasi geologi. 3. Koordinat spasial, XY. Posisi geografis setiap piksel atau sampel memberikan konteks lokasi sehingga model dapat mempertimbangkan pola spasial dalam klasifikasi. Preprocessing. Pertama, transformasi koordinat ke sistem proyeksi. Semua data harus berada dalam sistem koordinat yang sama. Misalnya, WGS 84 UTM, agar dapat digabungkan dengan benar. Ini penting karena data geofisika dan citra satelit sering memiliki proyeksi berbeda. 2. Normalisasi dan reduksi korelasi antar variabel. Normalisasi yaitu mengubah skala variabel agar memiliki rata-rata 0 dan variansi 1, sehingga algoritma tidak bias terhadap variabel dengan skala besar. Reduksi korelasi adalah upaya untuk menghapus variabel yang sangat berkorelasi, lebih dari 0,8, untuk menghindari redundansi dan meningkatkan efisiensi model. 3. Seleksi fitur relevan berdasarkan ROC dan korelasi. ROC atau Receiver Operating Characteristics digunakan untuk menilai seberapa baik setiap variabel membedakan kelas litologi. Memilih variabel dengan nilai AUC atau Area Under Curve tinggi agar model fokus pada fitur yang informatif. AUC atau Area Under Curve adalah ukuran yang digunakan dalam analisis ROC untuk menilai kemampuan suatu variabel atau fitur membedakan antara kelas yang berbeda. Misalnya jenis litologi. AUC 0,5 artinya tidak ada kemampuan membedakan, sedangkan AUC 1 artinya kemampuan membedakan sempurna. Tahapan penerapan random forest. 1. Persiapan data. Tahap pertama adalah mempersiapkan data agar siap digunakan untuk pelatihan model. Data dibagi menjadi dua bagian, yaitu training atau TA untuk melatih model dan testing atau TB untuk menguji performa model pada data yang belum dilihat. Proses sampling dilakukan secara spasial dengan memilih klaster acak agar data latih tersebar merata di area studi, sehingga model mampu mengenali variasi litologi yang luas. Jika ada kelas litologi yang tidak terwakili dalam data latih, maka kelas tersebut harus dihapus dari data uji atau ditambahkan sampel agar semua kelas terwakili. 2. Pelatihan model. Setelah data siap, model random forest dilatih dengan memilih parameter yang sesuai. Parameter utama adalah MTRY, yaitu jumlah fitur yang dipilih secara acak untuk setiap pemisahan node, dan jumlah pohon atau N3, yang biasanya diatur minimal 500 agar hasil stabil. Untuk memastikan parameter yang dipilih optimal dan menghindari overfitting, digunakan metode cross-validation. Misalnya, 10-fold, di mana data latih dibagi menjadi 10 bagian dan model diuji secara bergantian. Prediksi dan evaluasi. Model yang telah dilatih kemudian digunakan untuk memprediksi kelas litologi pada data uji atau TB. Hasil prediksi dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi keseluruhan yang menunjukkan persentase prediksi yang benar dan kappa statistik
yang mengukur kesesuaian prediksi dengan data sebenarnya sambil mengoreksi kesesuaian yang terjadi secara kebetulan. Selain evaluasi numerik, hasil klasifikasi juga divisualisasikan dalam bentuk peta untuk memeriksa apakah pola yang dihasilkan sesuai dengan struktur geologi yang logis atau tidak secara geologi. Analisis hasil. Pengaruh distribusi data latih. Distribusi data latih sangat mempengaruhi akurasi model random forest. Semakin tersebar data latih di seluruh area studi, semakin tinggi akurasi yang dihasilkan, karena model dapat mengenali variasi litologi secara lengkap. Meskipun demikian, random forest tetap menunjukkan kestabilan performa meskipun jumlah data latih terbatas, berkat sifat ensemble yang mengurangi risiko overfitting. Dengan ensemble learning, RF menggabungkan banyak pohon keputusan atau decision tree yang masing-masing dilatih pada subset data dan subset fitur yang berbeda. Peran informasi spasial XY. Penambahan informasi koordinat spasial X dan Y ke dalam model dapat meningkatkan akurasi, terutama jika digabungkan dengan data pengukuran lapangan. Hal ini karena koordinat membantu model mengenali pola distribusi litologi yang berkaitan dengan posisi geografis. Namun, jika hanya menggunakan koordinat tanpa data pengukuran lapangan, prediksi yang dihasilkan tidak akan valid secara geologis karena tidak mencerminkan sifat fisik batuan. Visualisasi hasil. Hasil klasifikasi perlu divisualisasikan dalam bentuk peta agar dapat dievaluasi secara geologis. Peta ini menunjukkan distribusi kelas litologi yang diprediksi oleh model. Selain itu, lokasi kesalahan klasifikasi juga ditandai untuk membantu analisis lebih lanjut. Misalnya, apakah kesalahan terjadi di area dengan data latih yang jarang atau di batas antar litologi. Demikian modul kuliah ini disampaikan. Terima kasih.